Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanung Hani di Jawa Cima, NIM S19233 kelas S19E. Di sini saya akan membuat video tentang sex education. Tugas ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah keperawatan maternitas. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Perkenalkan Bapak, nama saya Perawat Hanung Hani di Jawa Cima yang berjaga pada ruangan Kusuma pagi hari ini jam 7 sampai jam 2 siang, Rumah Sakit Kusuma Usada. Nah, sebelumnya ini dengan Bapak siapa nih? Ma'ruf. Bapak Ma'ruf dari mana Pak? Dari Bali Mas. Usianya berapa Pak? 25 tahun. 25. Baik Bapak. Seperti kontra waktu yang kita sepakati kemarin, bahwasanya saya dan Bapak Ma'ruf akan bertemu pada ruangan Kusuma ini hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 10 sampai dengan selesai nih Pak. Ya. Baik Pak, hari ini saya akan memberikan sex education selama 10 sampai 15 menit ke depan. Saya akan menjelaskan bagaimana peran kita sebagai manusia yang normal yang mengenal sex education itu sendiri. Apakah Bapak bersedia? Siap Mas. Bersedia. Baik, saya nanti akan mulai menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian nanti Bapak cukup mendengarkan penjelasan dari saya. Nanti di akhir penjelasan saya akan mengulangi lagi, mengulas penjelasan saya tadi untuk mengetahui apakah Pak Ma'ruf sudah paham atau belum. Gitu ya Pak. Ya, Mas. Saya mulai ya Pak. Ya Mas. Baik Bapak, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak terlebih dahulu. Apakah posisi Bapak sudah nyaman? Sudah Mas. Bapak sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Sudah Mas. Jadi begini Pak, pertama-tama saya akan menanyakan kepada Bapak terlebih dahulu, bagaimana pengetahuan Bapak tentang kehidupan seks yang sehat? Kalau menurut saya itu bagaimana kita cara menyikapi untuk melakukan hal seks dengan yang baik dan benar dan tidak menyiapkan aturan, norma dan lain sebagainya Mas. Baik, ya betul Bapak, itu betul sekali. Nah Bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Nah Bapak, di sini gunanya saya menjelaskan pendidikan kesehatan ini karena supaya Bapak dan keluarga itu lebih bisa meningkatkan kesehatan Bapak lagi, terutama dalam soal seks atau seksualitas. Begitu ya Pak? Ya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu tentang perbedaan gender. Nah, kita kan di dalam keluarga dimanapun itu kan ada gender perempuan dan laki-laki. Betul nggak Bapak? Iya. Bapak sendiri kan laki-laki. Iya. Nah, begini Pak, kita sebagai laki-laki itu seyogianya berperan ya sebagai laki-laki, tidak menyalahi norma atau aturan seperti Bapak laki-laki berbusana atau berpenampilan seperti wanita, begitu ya Pak. Itu juga termasuk masuk ke dalam femininitas dan maskulinitas. Nah, jadi jika Bapak laki-laki itu Bapak harusnya maskulin. Jadi seperti potongan rambut itu kalau laki-laki kan supaya maskulin kan potongannya pendek, tidak seperti wanita, tidak menyerupai wanita yang lurus panjang, bukan itu Pak. Berpenampilan pun juga begitu Bapak. Jika laki-laki harus memperlihatkan maskulinitasnya. Contohnya seperti Bapak memakai pakaian berkemeja, berkerah, lalu Bapak memakai celana yang sepantasnya sebagai laki-laki, tidak menggunakan celana ya legging, kan itu seperti wanita ya Pak. Tidak menggunakan keluar-keluar, tidak menggunakan baju-baju yang terlalu ketat, gitu ya Pak. Itu masuk ke dalam maskulinitas. Jadi Bapak sebagai seorang laki-laki harus menunjukkan maskulinitasnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh menyalahi aturan dan menyalahi norma yang ada di masyarakat. Contohnya dengan Bapak berpenampilan seperti
wanita. Ya contohnya seperti bapak make up terlalu berlebihan seperti wanita, begitu ya Pak. Itu tidak baik dan tidak diperbolehkan. Dan juga bapak itu kan sebagai laki-laki ya Pak, ya itu peran bapak dengan keluarga itu berbeda dengan perempuan. Nah, laki-laki itu ya seharusnya memimpin keluarga untuk menjadi lebih baik. Laki-laki di rumah atau di dalam berkeluarga juga harus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat ya Pak. Jadi pekerjaan berat itu jangan dilimpahkan kepada wanita, itu ya Pak. Sebagai laki-laki kita harus bertanggung jawab atas semua itu. Nah, baik, selanjutnya kesehatan reproduksi Bapak. Bapak sebagai laki-laki harus senantiasa menjaga kesehatan reproduksi. Nah, contohnya seperti Bapak harus misalnya makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Jangan hidup kotor Pak. Jadi jika pakaian sudah kotor, pakaian dalam, pakaian luar, ya semuanya jika sudah kotor segera dicuci, jangan dipakai lagi. Itu termasuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Dan juga misalnya Bapak jika mandi itu harus ya senantiasa membersihkan alat kelamin Bapak. Ini mohon maaf ya Pak, kelamin Bapak, karena itu juga termasuk dalam kesehatan reproduksi. Nah, Bapak kan sudah berkeluarga gini ya. Jadi saya tekankan dalam menjaga kesehatan reproduksi itu sendiri, Bapak tidak boleh bermain dengan wanita lain. Jadi Bapak harus ya hanya itu saja istri Bapak. Nah, jadi Bapak tidak boleh misalnya pergi ke suatu tempat lalu main dengan wanita lain, istilahnya jajan ya Pak ya, nggak boleh. Karena itu dapat menularkan penyakit menular seksual atau PMS. Nah, itu banyak Pak macam-macamnya. Contohnya seperti HIV, terus sifilis, gonorrhea, terus raja singa, sama seperti sifilis tadi. Terus ya banyak lagi Pak. Itu jika Bapak melakukannya dengan melakukan seks bebas ya Pak ya. Nah, untuk HIV itu sendiri Pak, itu adalah penyakit menular seksual. Nah, itu bisa Bapak dapatkan dari wanita atau orang yang terinfeksi HIV. Contohnya seperti Bapak berhubungan seksual dengan wanita tersebut, Bapak bisa tertular HIV. Bapak memakai jarum yang sama dengan orang atau wanita tersebut, Bapak bisa tertular HIV. Karena HIV itu penularannya lewat berhubungan seksual dan penggunaan alat kesehatan berupa suntikan dan misalnya terkena infeksi langsung, maksudnya antara darah si pengidap HIV dan darah Bapak sendiri. Jadi begitu ya Pak ya. Nah, saya mohon di sini untuk menjaga kesehatan reproduksi tadi, dan juga Bapak harus setia kepada pasangan. Tidak boleh istilahnya melakukan seks bebas kepada wanita-wanita lain, karena itu menimbulkan potensi Bapak untuk tertular HIV. Nah, HIV itu tersendiri sampai sekarang belum ada obatnya Pak, karena dia menular lewat seksual dan menyerang imunitas tubuh. Nah, nanti jika virus itu masuk ke tubuh Bapak, virus itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh Bapak. Nah, jadi jika Bapak sudah terserang virus itu, maka imunitas Bapak akan turun. Jadi Bapak akan sangat mudah sekali terserang penyakit lain, dan akhirnya tubuh Bapak sendiri tidak kuat, dan kemungkinan terburuknya itu adalah mengarah ke kematian. Begitu ya Pak. Jadi Bapak, saya tekankan lagi, harus senantiasa menjaga kebersihan alat reproduksi, dan juga harus setia kepada pasangan, tidak boleh melakukan seks bebas. Gitu ya Pak. Nah, selanjutnya Bapak, selanjutnya kita masuk dalam hak asasi untuk melakukan seksualitas, tindakan seks. Nah, Bapak begini,
Bapak berhak melakukan tindakan seksualitas itu, berhubungan seksual dengan seseorang apabila Bapak sudah menikah, karena itu sudah sah secara agama dan sudah dilegalkan secara hukum. Begitu ya Pak. Jadi Bapak kan sekarang sudah menikah. Ya, Nah, Bapak legal atau sah dengan istri Bapak sendiri. Nah, itu seperti itu Pak. Bapak berhak untuk berhubungan seksual dengan istri Bapak sendiri. Namun, Bapak tidak berhak berhubungan seksual dengan misalnya wanita lain yang belum beristri ataupun sudah wanita lain yang sudah bersuami maupun belum bersuami. Jadi di sini Bapak diperbolehkan berhubungan seksual hanya kepada istri Bapak sendiri. Begitu ya Pak. Nah, itu hak Bapak kepada istri Bapak. Nah, lalu seksualitas hubungan seks itu tidak melulu soal hak dan kewajiban Pak. Nah, itu adalah sebuah kegiatan yang seharusnya dijalankan dengan menyenangkan dan tidak ada paksaan ya Pak. Nah, meskipun itu hak Bapak ataupun hak istri Bapak, dari kedua belah pihak harus ada perasaan sama-sama saling ingin atau saling mau dan tidak ada paksaan. Nah, jika ada paksaan di sini, misalnya Bapak ingin berhubungan dengan istri, namun istri tidak menghendaki, ya Bapak harus sama-sama paham, karena dalam berhubungan seks itu kan dituntut melakukan hal yang menyenangkan kepada dua belah pihak. Apabila Bapak hanya memikirkan diri Bapak sendiri, tidak memikirkan kepuasan dan kesenangan istri, nah di situ Bapak tidak diperbolehkan gitu Pak. Apalagi jika Bapak sampai melakukan kekerasan kepada istri. Contohnya jika istri tidak mau diajak berhubungan seksual, nah dan Bapak melakukan kekerasan terhadap istri Bapak, nah itu tidak diperbolehkan Pak, tidak diperbolehkan secara hukum dan agama. Begitu ya Pak. Jadi jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga hanya karena keterbatasan pengetahuan tentang hubungan seksual tersebut. Begitu ya Pak. Nah, ini terakhir saya menyampaikan bahwa terdapat keberagaman budaya ya Pak. Jadi Bapak jika berbeda budaya dengan istri Bapak, jadi Bapak harus memahaminya. Begitu ya Pak. Tidak melulu kita harus mengedepankan kemauan kita. Jadi kita harus menghargai perbedaan orang lain. Begitu ya Pak. Ya. Apakah Bapak sudah paham dengan penjelasan saya? Sabar paham. Nah, ini saya menjelaskan sudah banyak sekali dan panjang sekali Pak. Saya akan menanyakan terlebih dahulu apa yang Bapak dapat dari penjelasan saya tadi. Bapak bisa menjelaskan secara singkat kembali kepada saya. Itu adalah tandanya jika Bapak sudah paham atas penjelasan saya tadi. Mohon disampaikan kepada saya Pak. Pendapat saya intinya pada edukasi yang perlu dilakukan tadi. Untuk yang dari awal kan tadi ada transgender ya Pak. Jadi intinya penampilan kita rasakan, saya sendiri kan lelaki ya Mas, sudah penampilan seperti lelaki, tidak penampilan seperti wanita ya Mas. Ya, betul Pak. Itu ketika kita melakukan seks dengan pasangan kita tidak boleh memaksa, dan itu harus dilakukan secara senang. Intinya itu senang ya Mas. Setelah itu kita sendiri tidak boleh melakukan hubungan dengan orang lain. Pokoknya tidak boleh sembarangan lah intinya. Nanti kan ketika kita berhubungan dengan sembarang orang, bisa saja kita tertular adanya virus tadi ya Mas, HIV dan lain sebagainya ya Mas. Itu sepenangkapan saya Mas. Ya. Baik Bapak, benar sekali begitu. Intinya di sini Bapak sudah paham. Nah, tugas saya di sini sudah selesai ya Bapak, untuk memberikan sex education kepada Bapak. Nah, baik Bapak, untuk pertemuan kali ini akan saya akhiri. Nanti jika Bapak ingin
menanyakan terkait sex education atau pendidikan kesehatan yang lainnya bisa hubungi saya di nomor yang sama nggih Pak. Ya. Nah, saya izin meninggalkan ruangan dahulu. Saya akan kembali ke ruang perawat. Baik Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, seperti itulah video yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.